Shalom, shalom, selamat ketemu lagi ya, selamat malam bersama Tuhan Yesus Kristus ya. Kami yakin ini masih suasana kemerdekaan di dalam 17 Agustus ya. Ini kita berbicara tentang kekudusan, hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Poin ketiga ya, poin ketiga, karena kemarin nggak nutut waktunya ya. Memang kita bahas tentang Yudas 1 ayat 19, yaitu firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, itu kita hidupnya kedagingan, hawa nafsu, pemecah belah, amarah, kebencian, kehormatan, ya pokoknya hal-hal duniawi yang berbuat dosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kita terjadi jikalau kita tanpa Roh Kudus. Dan yang poin kedua kemarin adalah kenapa sih kita perlu Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus saja yang bisa menuntun kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus itu yang bisa membuat kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu hanya Roh Kudus ya. Kemudian yang membawa kita dalam seluruh kebenaran untuk hidup kudus, yaitu cuma Roh Kudus gitu loh. Kalau kita menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Karena apa? Karena kita tidak bisa berjalan dalam seluruh kebenaran Allah. Yaitu kenapa kita harus memiliki Roh Kudus dan harus percaya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah yang menuntun kita dalam seluruh firman Tuhan. Kalau kita bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, berarti itu Roh Kudus ada dalam diri kita. Tetapi kalau diri kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu berarti kuasa kegelapan yang kuasa kegelapan yang mengatur hidup kita. Kita diperbudak oleh kuasa kegelapan. Makanya Roh Kudus sangat penting. Roh Kudus sangat penting. Oke, kita baca aja di dalam firman Tuhan ya. Dalam Ibrani 12 ayat 14 ya. Hidup damai kepada semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Nah, kenapa seperti season kedua kemarin saya katakan gelombangnya harus match. Kita harus kudus, sama-sama kudus. Karena kalau tidak kudus kita mati ya. Kalau di perjanjian lama itu yang saya ceritakan bolak-balik adalah ditaleni perutnya itu ya. Masuk bait kudus dan dia kalau hidupnya dosa tidak suci mati masuk bait Allah, nggak bisa. Nah kita pun sebetulnya nggak bisa karena gelombangnya tidak match. Kita yang di dalam perjanjian baru ini pun sama. Kalau kita gelombangnya tidak match, berkat-berkat Tuhan tidak nyampe. Seperti tadi yang season kedua sudah saya sampaikan kemarin itu, kalau kita diberkati Tuhan, ya berkat jasmani, umpamanya berkat keuangan gitu ya. Berkat keuangan mengalir sudah ada di depan kita. Kenapa kita tidak bisa kita terima? Karena kita tidak match gelombangnya dengan Tuhan. Nah, iblis menuduh kita, iblis. Engkau belum hidup kudus, engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau katanya Allah sing adil. Lah anakmu tidak hidup kudus kok engkau berkati. Nah, akhirnya berkat itu nggak jadi sampai ke kita. Dia ada di depan kita tapi tidak bisa kita ambil. Karena kita berbuat dosa ya. Pada saat kita minta ampun sama Tuhan dan kita berkenan hidup menyenangkan Tuhan lagi, lah itu berkatnya bisa kita ambil dan kita makan. Ya, maksudnya kok makan. Ya kita jadikan berkat untuk diri kita dan bagi sesama ya. Intinya begitulah saudara. Jadi Allah itu tidak akan Allah yang tidak adil. Dia akan adil kalau kita gelombangi match sama Allah ya diberkati. Jadi gini saudara. Kalau di Ruben Onsu ya, Ruben Onsu itu kan ngangkat anak, namanya siapa itulah penyanyi itu ya, siapa lupa aku ya, pokoknya ngangkat anak. Akhirnya anaknya itu bisa menikmati kekayaan yang Ruben Onsu punya enggak? Diberkati enggak? Menikmati enggak kehidupannya? Bisa menikmati saudara, karena dia sudah diangkat anak. Nah kita sama di dalam Allah itu, kalau kita sudah diangkat anak, berhak menerima menjadi ahli waris kerajaan surga, berhak menerima berkat-berkat Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran Tuhan dulu ya toh. Dan berkat-berkat jasmani mengalir untuk bermanfaat bagi sesama, tujuannya bukan untuk kesenangan kita sendiri, untuk kepentingan bersama ya. Kalau kita masih diberkati Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, itu masih ada yang error, ada yang salah dalam kehidupan kita ya. Jadilah berkat, lebih berkat memberi daripada menerima, lebih berkat memberi daripada menerima, lebih berkat memberi daripada menerima. Nah itulah yang harus kita lakukan saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya firman ini tidak akan sia-sia dalam kehidupan saudara. Saya ingatkan lagi ya, Ibrani 12 ayat 14. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, kalau kita enggak dalam tuntunan Roh Kudus seperti poin kedua kemarin,
Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang menuntun kita dalam seluruh kebenarannya ya. Makanya itu kita bisa berkenan di hadapan Tuhan dan selalu membawa damai. Loh, ini loh, firman Tuhan itu selalu membawa damai. Hati-hati hamba-hamba Tuhan yang tidak menyampaikan firman tidak membawa damai ya toh. Ya ini hati-hati ya. Tidak membawa damai itu berarti bukan dari Tuhan ya. Karena Tuhan itu berdamailah dengan semua orang ya. Semua orang itu semua golongan. Tidak ada golongan Kristiani, tidak ada golongan agama lain. Semuanya manusia harus berhidup damai dengan semua orang dan hidup dalam kekudusan. Maksudnya gini, kalau kita tidak dalam kekudusan Tuhan, kita tidak bisa berdamai ya. Karena dalam kekudusan itu kita diampuni dan mengampuni ya. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan kita diampuni oleh Bapa yang di surga. Nah itulah damai, namanya damai. Didamaikan itu diampuni, diampuni didamaikan ya. Jadi kalau kita di satu perkara di penjara umpamanya ya, didamaikan sama polisi, ya wis lah dicabutlah berkasnya supaya kamu ya akhirnya damai, akhirnya dibebaskan enggak? Dibebaskan. Kita pun sama ya, dibebaskan, mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita, kita diampuni oleh Bapa dan kita didamaikan. Nah, didamaikan inilah kita hidup kudus. Jadi kalau kita hidup kudus di dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita akan bisa damai dengan semua orang. Itu tanda-tanda orang yang percaya Tuhan Yesus seperti itu. Kalau hidup kita belum seperti itu, tidak membawa damai bagi semua orang, berarti ada yang error ya. Komputer saudara ya, di dalam pikiran ini ada yang error. Sekarang saya tanya, kalau kepala saudara ini Allah, pikiran Kristus ya toh, pemikiran Kristus, penglihatan Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus, kita bisa berbuat dosa enggak? Tidak bisa saudara. Kristus sendiri, tidak ada orang yang bisa mengatakan Yesus itu berdosa ya. Pada saat itu Raja siapa ya, lupa saya, yang menghukum itu di kayu salib itu, oh ini gak berdosa kok orangnya sebetulnya. Nah itu loh saudara, itu gak bisa. Makanya kamu hidup di dalam kepala ini Kristus, kamu celep di dalam tubuhmu gitu, wes anggota tubuhmu hidupnya kudus berkenan sama Tuhan terus. Ayo itu loh. Saya ingatkan lagi ya, orang-orang yang terhilang itu orang-orang yang membenci kekristenan, orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, dan kita dianggap sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya nggak apa-apa, terserah, itu pendapat mereka, tetapi kita tetap mengasihi mereka. Justru mereka lah orang-orang yang terhilang yang kita harus doakan supaya Tuhan bekerja melembutkan hati mereka, supaya Tuhan yang menjamah. Karena gini saudara, bukan karena kehebatan kepintaran kita ya seseorang dapat bertobat dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu pilihan, itu anugerah dari Allah sendiri. Jadi kita nggak bisa memaksa orang lain untuk percaya Tuhan Yesus, nggak bisa, karena itu umat pilihan, anugerah dari Tuhan. Tapi kita tetap harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Terus doakan supaya mereka juga menjadi umat pilihan seperti kita yang sudah dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi mereka, untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Tidak ada golongan, tidak ada embel-embel logo apa perusahaan dan sebagainya ya. Semua manusia yang harus kita kasih. Ya, itu tadi dikatakan hidup damai dengan semua orang dalam kekudusan. Sebab kita nggak hidup kudus, tidak berkenan, tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Lah makanya hubungannya sama berkat Tuhan tadi. Kalau kita nggak berkenan, nggak selevel dengan match gelombangnya dengan Allah tadi, ya berkatnya nyantol ada di depan kita banyak, tapi kita nggak bisa menerima saudara. Ya, rugi sendiri. Makanya hiduplah kudus supaya kamu bisa melihat Tuhan. Kalau kamu bisa melihat Tuhan itu, kalau kamu bisa melihat, loh iki ya firman Tuhan ini apik bener iki, dijalani aja. Lek manusia itu ada yang bener masa ndak dijalani, kan aneh. Wong itu bener loh saudara. Firman Tuhan itu adalah kebenaran Allah yang membuat kita menjadi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah namanya kita kalau berjalan di dalam kebenaran itu memuliakan Tuhan. Dan orang kalau berjalan di dalam kebenaran itu seperti kemarin, hatinya gembira, penuh kebenaran, itu ada sukacita dan damai sejahtera. Dan ada dalam tuntunan Roh Kudus, itu pasti karena Roh Kudus yang membuat kita bisa berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Enak toh saudara? Gampang toh ikut Tuhan? Gampang. Yes. Ayo percaya bahwa Roh Kudus menuntun hidupmu
kamu bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu. Tinggal kamu ada 2 poin, percaya dalam hati enggak. Nek ngomong tok, semua orang ngomong bisa, tapi menjalani enggak bisa karena tidak dari dasar hatinya. Dan hatinya belum dibenarkan kok. Tubuh ini belum dibenarkan oleh Tuhan, ya pasti berbuat dosa terus, gitu loh. Makanya lek tubuh ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita enggak berbuat dosa lagi dan kita menyenangkan Tuhan. Nah, akhirnya kita bisa bersaksi, Yesus. Nah, Juru Selamat dan membawa damai dan kebenaran di dalam hidupmu. Makanya hidup benar itu begitu. Terus kita lanjut, kita baca lagi di 1 Petrus 1 ayat 15. Ini tungaren, saya biasanya nggak pernah mau nyatet gini ya. Cuma saya omongkan, ya pasti ada firman Tuhan gitu ya. Tetapi ini Tuhan ingin supaya tahu ayat-ayatnya. Nah, nanti biar bisa baca satu pasal. Kasihan juga kalau umpamanya mereka nyari-nyari, apalagi orang-orang yang baru belum mengenal Tuhan kan nggak bisa, saudara. Makanya saya sebutkan di sini 1 Petrus 1 ayat 15. Kuduskanlah seluruh hidupmu karena Dia kudus loh. Ini menguatkan tadi yang Ibrani 12 ayat 14. Jadi kalau kita nggak hidup kudus, kita mau ngambil tata Allah nggak bisa karena Dia kudus. Gelombangnya harumet ya. Begitu saudara. Makanya ayo caranya ya supaya kamu itu sehati setujuan ya toh. Sehati setujuan. Makanya segala sesuatu itu ya kalau di dalam keimanan itu tandanya begini saudara. Kalau kita belum bisa mencintai dan kita melakukan itu berdasarkan kewajiban, nah itulah kegagalan. Karena kewajiban itu masih dalam hidup kedagingan. Dan saudara, dalam kewajiban itu pasti ada rasa terpaksa. Karena ini wajib kok, ya wis lah aku tak lakoni gitu. Sebetulnya nggak perlu begitu. Kalau kita sudah cinta ya, kalau sudah cinta otomatis kita wajib kok. Kalau sudah cinta itu otomatis wajib. Tetapi kalau kewajiban belum tentu cinta. Nah ini yang perlu dibedakan. Jauh sekali 180 derajat. Kualitasnya 180 derajat berbalikan saudara. Nah makanya sekarang kalau kita cinta Yesus, itu masih nggak dengan cinta, dengan tulus hati. Ya pasti nggak rela berkorban, yang pertama. Yang kedua, kalian melakukannya tidak dengan gembira. Kemarin katakan Tuhan, di dalam Tuhan kan harusnya ada gembira, wajahnya berseri-seri ya toh, terus menjadi obat yang manjur loh. Kalau hati ini gembira tok itu obat yang manjur untuk mengatasi semua masalah sakit penyakit ya toh, keuangan, segala kebencian wis hilang kabeh wis pokoknya. Karena dikatakan di situ membawa damai. Orang yang hidup di dalam kekudusan Tuhan itu selalu membawa damai kepada semua orang, tidak ada golongannya, semua orang. Nah makanya ayo hidup di dalam tuntunan Roh Kudus supaya hidupmu kudus. Karena Dia kudus, makanya kamu harus hidup dalam kekudusan ya. Dalam seluruh hidupmu harus kudus ya. Itu ada di 1 Petrus 1 ayat 15. Makanya supaya kita ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Yang poin pertama, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus itu apa ciri-cirinya? Sudah di poin yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu Roh Kudus? Nah, itu sudah dijelaskan. Nah, yang ketiga ini efeknya, saudara. Yang poin ketiga ini efeknya. Kalau kamu hidup kudus itu kamu berdamai kepada semua orang. Terus kamu itu dalam kekudusanmu itu kamu kenapa sih dasarnya? Kenapa sih kamu kok harus hidup kudus dalam tuntunan Roh Kudus? Supaya kita itu bisa menghampiri tahta kemuliaan Allah yang kudus. Nah, supaya berkat-berkat itu tidak nyantol gitu loh. Tidak di depan kita tidak bisa ambil karena kita berbuat dosa gitu loh. Makanya orang yang pertama, orang yang mengenal Yesus Kristus itu harus hidup dulu, harus percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kita bisa hidup karena Tuhan Yesus, karena kebenaran Roh Kudus ini ya. Setelah itu setelah menyerahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, harus kudus ya. Setelah mengaku Yesus Kristus Tuhan, kita harus hidup kudus, harus sesuai dengan firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus ini. Nah, kenapa kita harus kudus? Karena Allah kudus, supaya kita minta doa itu nyambung lah. Seringnya kita doa kita nggak dijawab itu karena nggak nyambung. Doa kita hawa nafsu, hidup dalam tidak kekudusan, ya toh, tidak penuh Roh Kudus, akhirnya hanya untuk hawa nafsu.
Kalau sudah hawa nafsu itu seringnya menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri. Nah ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan ngomong, kasihlah sesemua manusia. Hei, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hei, semua yang letih lesu dan berbeban berat itu golongan atau golongan tertentu? Tidak, semua orang. Karena Tuhan katakan kalau kamu hidup di dalam kekudusan pasti membawa damai bagi semua orang. Lah kalau kehidupan kita orang yang percaya Tuhan Yesus tidak membawa damai, itu perlu dipertanyakan. Kayak Mr. Joker, tanda tanya. Nah, ayo hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu efek-efeknya kalau kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Gampang ya firman Tuhan. Nah, ayo saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini yuk belajar cinta Tuhan Yesus itu dengan tulus, dan berdasarkan kewajiban. Saya ingatkan lagi, kalau berdasarkan kewajiban saudara nanti akan jatuh bangun, karena saudara masih berjalan dalam kedagingan. Ya nggak tahan lama lah, pasti nggak tahan lama, nggak awet. Tapi nah ikut Tuhan berdasarkan tuntunan Roh Kudus itu awet saudara, karena hukumnya kekal. Allah itu roh adanya, kalau Roh Kudus yang menuntun kita itu awet, kekal, hukumnya kekal. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, hukumnya kekal. Ya, kita dijamin di bumi ini dan bermanfaat di bumi ini dan di kerajaan surga nanti, memerintah 1000 tahun damai bersama Tuhan Yesus Kristus. Ayo hamba-hamba Tuhan, juga pelayan-pelayan Tuhan, juga orang yang belum percaya Tuhan Yesus, atau orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tapi masih melakukan dosa, atau orang-orang yang sudah benar-benar untuk kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Hendaklah kita semua ya berjalan sesuai apa yang Roh Kudus mau. Saat ini Roh Kudus sudah berfirman. Saat ini Allah sudah berfirman. Roh Kudus, firman-Mu ini bekerja bagi setiap pendengar saat ini, yaitu melihat channel YouTube ini, dan semakin digerakkan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan kami yakin percaya channel ini akan berkembang dengan luar biasa sesuai dengan tuntunan-Mu. Orang-orang yang menonton channel ini menjadi berkat, dan dia diberkati dulu kemudian menjadi berkat. Dia diampuni dulu kemudian dia memberitakan firman ini supaya orang-orang yang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus juga bisa diampuni. Dan kami yakin Efesus pasal 6, yaitu senjata-senjata Allah, yaitu berikat pinggang kebenaran, ya, berikat pinggang kebenaran, berketopong keselamatan, dan berkasutkan rela memberitakan Injil damai sejahtera, dan berbaju sirah keadilan, dan menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan mengalir saat ini atas semuanya. Pakai sarana YouTube, media yang lain, orang-orang yang tergabung dalam berkat-Mu ini, semuanya Engkau kasih dan Engkau berkati mereka. Dan kami yakin firman-Mu terjadi, iya dan amin. Terjadi menurut sesuai firman-Mu, terjadi menurut firman-Mu, terjadi menurut firman-Mu, terjadi menurut firman-Mu, terjadi menurut firman-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang awal dan yang akhir. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup, Engkau yang mengawali dan Engkau yang mengakhiri. Dan Engkau sendiri yang memberikan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin setiap pendengar firman-Mu ini mendapat hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu terjadi atas setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir saya bacakan di dalam Lukas 1 ayat 17, ya, kekudusan dan kebenaran di hadapannya, itulah semua hidup kita, ya. Jadi kekudusan dan kebenaran. Nah, kalau kita hidup kudus, itu berarti kita dan kebenarannya. Jadi kebenaran Tuhan itu adalah firman Tuhan yang membuat kita kudus. Jadi kita hidup kudus di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, itu bisa kudus. Kemudian di hadapan Tuhan seumur hidup kita, ya. Semua hidup kita. Jadi semua kehidupan kita yang kita alami di dalam dunia ini sampai kita dipanggil nanti sama Tuhan, itu adalah hidup kita hanya untuk kekudusan dan kebenaran, menjalankan firman Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus, ya. Terima kasih. Poin 1, 2, 3 sudah digenapi dan ini terjadi atas setiap kehidupan kita, ya. Orang-orang yang terhilang adalah orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita kasih. Bahkan orang-orang yang Tuhan Yesus sudah mengaku Yesus Tuhan masih berbuat dosa, itu juga harus kita kasih, karena mereka orang-orang yang terhilang. 1 jiwa diselamatkan 1000 malaikat bersorak-sorai. 1 jiwa hilang
1000 malaikat Tuhan berduka cita. Lah, hati-hati. Ayo kita menjadi berkat, menjadi malaikat Tuhan bersorak-sorai di kerajaan surga dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, di dalam kerajaan surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, itulah kerajaan-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu mengalir atas anak-anak-Mu yang percaya Tuhan Yesus dalam tuntunan Roh Kudus saat ini mengalir. Terjadi sesuai firman-Mu, ya dan amin, menjadi rema-rema bagi tubuh-tubuh kami, orang-orang yang percaya dalam hati, dan percaya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau benarkan dan Engkau selamatkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya semuanya telah Kau kerjakan dalam kesempurnaan-Mu. Kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, sebagai ibadah kami yang sejati, dan kami penuh dengan sukacita, bersyukur dan turut berada dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Apa yang tak sempat kami pikir, renungan rancangan atas kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami untuk alat kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu lagi dalam sesi-sesi berikutnya. Dan saya yakin percaya Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus kita bisa di One Way Ministry. Haleluya, jadilah berkat, hidup kudus dalam seluruh kebenaran Tuhan, supaya kita bisa mengambil tatanya yang kudus, dan kita semakin menjadi berkat bagi orang-orang yang terhilang. Haleluya, amin.